Selamat sore ya teman-teman sekalian. Pada hari ini perkuliahan kita berkenaan dengan materi kuliah pengantar teologi sistematika 25 September 2023. Kita akan membahas satu bagian atau kelanjutan dari bagian keempat. Bagian keempat kita telah membahas atau kita sedikit mereview materi 2, 3, dan 4. Kita telah membuat klarifikasi mengenai istilah teologia tanpa H, dan teologia dengan menggunakan dari akar kata theologiae, Latin, teologi, dan kita sudah mengklarifikasinya. Kemudian kita juga sudah mendefinisikan teologia dari etimologi katanya, pengertian teoritis, pengertian praktis, kemudian pengertian secara esensial. Kemudian kita juga sudah mempelajari wilayah-wilayah studi teologia, termasuk wilayah studi teologi sistematika, letak teologi sistematika dalam rumpun studi teologi, bahkan dalam rumpun ilmu pada umumnya, sains, bahkan filosofi. Kita kemudian membahas pada minggu lalu mengenai pengertian teologi sistematika, signifikansinya, dasar-dasar atau fondasi-fondasi bangunan teologi sistematika. Kemudian kita mengakhiri kajian kita pada minggu lalu mengenai karakteristik teologi sistematika. Sekarang kita membahas mengenai integrasi antara teologi sistematika, integrasi teologi, khususnya teologi sistematika, karena memang studi integratif ini kalau dari biblical study ke science ada lompatan, beberapa lompatan. Memang lebih sesuai integrasi antara teologi dengan bidang-bidang atau disiplin ilmu yang lain, lebih sesuai teologi sistematika. Dan integrasi antara teologi sistematika dengan sains, bahkan dengan filsafat. Baik teman-teman sekalian, kita kembali mereview rumusan saya mengenai pengertian teologi sistematika. Saya sudah ungkapkan itu berkali-kali pada minggu lalu. Dari hasil kajian para ahli tentang definisi teologi sistematika, saya kemudian merumuskannya dari rumusan pribadi demikian, bahwa teologi sistematika adalah satu disiplin ilmu yang mempelajari mengenai pokok-pokok kebenaran atau tema-tema kebenaran yang ditemukan dari Alkitab, tidak membawa tema itu dari luar Alkitab. Itu satu kesalahan besar sekali, satu pengrusakan Alkitab. Harus menggali, mengekspos dari Alkitab tema-tema utama, tema-tema sub-sub tema, atau pokok-pokok kebenaran yang memang tersistem dalam Alkitab. Ya, tentang Allah, kita tidak membawa sistem dari luar Alkitab, tetapi kita menemukan sistem di dalam Alkitab. Karena Alkitab sudah memiliki sistem dari dirinya sendiri. Dan kita tidak boleh membawa sistem. Apakah itu sistem aliran teologi, sistem cara pandang, cara pikir filosofi, atau cara kebiasaan pendekatan saintis, tidak boleh membawa sistem dari luar Alkitab ke dalam Alkitab. Kita harus menemukan sistem, dan kita bersyukur para teolog berabad-abad telah menemukan sistem, dan itu mereka tuangkan dalam banyak tulisan-tulisan buku-buku yang kita baca. Nah, sistem itu kita temukan dari Alkitab. Dan sistem itu, di dalam sistem itu ada pokok-pokok atau ada tema-tema utama dan tema-tema sub-sub tema yang bertolak dari Alkitab. Kemudian kita melihat tema-tema itu dalam hubungan dengan semua ciptaan Allah, dengan manusia tentu utama, dan bahkan dengan semua lingkungan di mana manusia atau semua ciptaan Allah. Itu sebabnya bahwa integrasi ini, studi integrasi itu menekankan keutuhan. Kita melihat, mencermati hubungan Allah dengan ciptaannya, terutama manusia, dan hubungan manusia dengan ciptaan yang lain. Itu semua harus dilihat dalam bingkai teologi. Starting point-nya Allah. Allah sebagai sumber, Allah sebagai subjek, Allah sebagai titik berangkat, Allah sebagai pemroses, dan Allah sebagai tujuan atau telos. Nah, hubungan itu mengungkapkan keutuhan. Disinilah letaknya mengapa topik kita pada sore hari ini, teman-teman, mengenai integrasi antara teologi
di antaranya teologi sistematika dengan bidang-bidang atau disiplin ilmu yang lain. Nah, untuk apa mempelajari hubungan antara Allah dan hubungannya dengan semua ciptaannya teristimewa manusia? Kita menemukan keutuhan pengertian, ya, yang nanti menjadi landasan berpikir kita tentang doktrin apapun. Bukan hanya doktrin, tentang apa saja yang kita pikirkan. Kita melihat teologi sebagai landasan. Not only landasan, tetapi juga pegangan. Seperti yang saya tuangkan dalam tulisan di screen. Landasan, pegangan, dan juga sebagai pengajaran bagi gereja, pengajaran gereja di segala tempat, relevan di mana saja dan kapan saja. Sejak tulisan-tulisan para teolog abad 2, abad 3, sampai sekarang kebenaran tidak pernah berubah. Yang berubah itu adalah pemahaman kita tentang kebenaran. Yang berubah adalah pengertian kita tentang kebenaran. Pengetahuan dapat berubah, tetapi kebenaran tidak mungkin berubah. Kebenaran itu ansi, sudah absolute, changelessness, ketidakberubahan kebenaran itu, karena bersumber dari Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah. Disinilah dasarnya. Sekali lagi, saya berkali-kali mengutarakan bahwa pengetahuan tidak mutlak, karena pengetahuan sifatnya temporal, upaya untuk mengerti, upaya untuk menerangkan mengenai kebenaran, maka muncullah pengetahuan-pengetahuan. Ya, pengetahuan-pengetahuan itu sifatnya temporal, tetapi kebenaran sifatnya permanen, tak berubah, dan itu utuh. Dan teologi adalah satu landasan pegangan pengajaran gereja yang sangat yang diterapkan untuk gereja di segala ruang, di mana saja, dan di segala waktu, kapan saja. Demikianlah pengertian teologi sistematika yang saya sajikan pada awal ini. Namun yang saya tekankan di situ mengenai utuh, kebutuhan, kehubungan yang utuh. Teologi itu bicara mengenai keutuhan kebenaran, mengenai kebenaran yang memang hakikatnya utuh. Ya, itu merupakan kajian dari pokok-pokok dalam Alkitab yang tersistem dalam Alkitab. Kita ekspos keluar, lalu kita formulasi dalam bahasa-bahasa kekinian atau bahasa-bahasa kekitaan, kesekarangan. Ya, demikianlah pengertian teologi yang di dalamnya terkandung integrasi. Sekarang, integrasi antara teologi, di antaranya teologi sistematika, dengan sains dan filsafat. Saya awali dengan sedikit latar belakang. Satu pertanyaan kita, mengapa dunia dalam segala hal, mengapa dunia terus bertentangan? Dan mengapa dunia, karena pertentangan ini, konflik-konflik ini, tentu dunia bukan semakin baik, melainkan dunia semakin kurang baik atau tidak baik, atau semakin buruk. Walaupun saya menyampaikan demikian bahwa kelihatannya dunia ini, tampak luar dunia semakin maju. If we are talking about dunia, kita tidak bicara soal bola bumi, tidak bicara soal daratan, lautan, tidak bicara soal ciptaan-ciptaan yang umum sifatnya, tetapi berbicara mengenai special creation, yaitu manusia. Ya, berbicara mengenai dunia ini sebenarnya berbicara mengenai manusia, human being, mengenai kemanusiaan, itulah dunia. Kalau kita bicara dunia hanya menyangkut materi, itu dangkal. Dan saya pikir agama manapun mengakui materi itu adalah dangkal. Tetapi adalah hal yang saya tidak meremehkan, tetapi bukanlah substansi, maksud saya, bukanlah substansi dari kata dunia. Dunia itu lebih banyak berbicara mengenai kemanusiaan, hubungan antara manusia, hubungan sosial, hubungan psikologis, hubungan antar bangsa negara, itulah manusia. Dan itu yang sedang terjadi dalam dunia. Nah, pertanyaannya, mengapa dunia terus berkonflik? Bukan antar binatang atau tumbuhan atau ciptaan yang lain. Tapi konflik utama itu manusia berasio, manusia bermoral, yaitu makhluk bermoral, maksud saya, makhluk berasio, yaitu manusia. Disinilah letaknya, mengapa terjadi konflik-konflik yang tak berkesudahan. Ya,
Tentu jawabannya, saya katakan tadi, memang kelihatannya secara di permukaan, nampaknya dunia ini peradabannya kelihatannya maju. Maju karena kemajuan teknologi, kemajuan sains, kemajuan pengetahuan, dan yang terekspresi pada kemajuan peradaban yang terlihat dengan fasilitas atau dengan infrastruktur, dengan kemajuan-kemajuan fisikal. Tetapi kenapa dunia kenyataannya Alkitab membukakan dunia bukan semakin hari semakin baik, tetapi dunia semakin hari semakin buruk. Dan itu pun diungkapkan oleh Matius pasal 24. Karena bukan soal dunia secara fisik, melainkan dunia dalam pengertian manusia dan kemanusiaan semakin buruk. Ya, itu tentu kita tahu bersama seperti jawaban saya, selain yang utama adalah karena dosa. Dan itu dosa adalah akar konflik. Dosa adalah akar masalah dunia ini. Juga karena kebenaran yang diterapkan, yang dikaji, diterapkan di segala bidang, termasuk sains apapun, adalah kebenaran-kebenaran yang sifatnya parsial. Hanya menyoroti satu sisi. Sisi ekonomi, sisi sosial, sisi psikologis, sisi antropologi. Dan karena itu merupakan warisan era modern yang mempertajam kespesifikan atau spesifikasi ilmu-ilmu, akhirnya terjadi pemilahan antar ilmu. Itulah dampak daripada berpikir atomis, berpikir spesialisasi keahlian, sehingga keahlian-keahlian ini lebih membentuk tembok-tembok atau ruangan-ruangan yang sometimes terpisah dengan ruangan yang lain. Di sisi yang lain juga terbentuk dualisme berpikir yang sangat kuat, yang dualisme ini yang saling bertentangan. Ya, katakanlah orang memperdebatkan teori praktek. Padahal teori praktek itu tidak ada, sebenarnya tidak ada pertentangan antara teori dan praktek. Persoalannya dipertajam dengan mindset modern, berpikir modern mengenai teori dan praktek. Kalau kan kebenaran, kalau mungkin sains, ilmu-ilmu eksata, seperti IPA, biologi, fisika, kalau bicara soal ada laboratorium, ya perlu teori, ada kelas, ada teori, lalu ada laboratorium, perlu praktek. Itu untuk eksata. Tapi kalau kebenaran-kebenaran moral, kebenaran-kebenaran religius, kebenaran teologis, kebenaran filosofi, tidak bisa diklasifikasi atau dipetakan atau dibagi menjadi dua, teori, praktek. Nggak mungkin kita mendengar firman Allah pada khotbah hari Minggu, lalu kita mengatakan, ini teori, lalu nanti besok praktek. Tidak mungkin. Kebenaran itu utuh. Tidak dibagi dengan kebenaran teoritis, kebenaran praktis. Kebenaran teoritis, kebenaran kelas, kebenaran lapangan. Tidak bisa itu. Dalam teologi Kristen tidak patut kita mengklasifikasi kebenaran dalam dua klasifikasi demikian. Tapi itulah sisa dualisme produk modern. Ya, dan itulah yang menyebabkan dunia saling konflik bertentangan satu dengan yang lain. Nah, pengetahuan itu cenderung parsial, dan kebenaran itu mestinya utuh, tetapi karena parsial, maka hanya ada pengetahuan. Ya, keutuhan pengetahuan itu adalah manifestasi satu kebenaran. Kebenaran itu adalah satu dan dimanifestasikan dalam pengetahuan yang utuh. Ya, pengetahuan itu. Nah, karena itu yang saya sebut tadi bahwa kebenaran itu adalah mutlak, satu utuh. Tetapi kebenaran itu dibaca, dilihat dengan perspektif pengetahuan masing-masing. Perspektif ekonomi, perspektif antropologis, perspektif politis, perspektif sosial. Dan semua perspektif ini masih terkategori pengetahuan. Masih terkategori pengetahuan. Karena itu perlu ada keutuhan dengan jalan mengintegrasikannya sehingga menemukan kebenaran yang utuh. Itulah sebabnya studi integrasi atau integratif adalah satu keniscayaan, satu keharusan tidak bisa diabaikan. Ya, walaupun kenyataannya dari abad ke abad, studi integrasi, apalagi pada era modern, terlalu banyak kutub polarisasi kebenaran, sehingga nggak benar gitu loh. Polarisasi kebenaran sehingga sebenarnya tidak patut disebut kebenaran, melainkan baru sekedar pengetahuan yang diintegrasikan ini menjadi satu kebenaran yang utuh.
karena berasal dari satu sumber yang utuh juga. Kita mulai pada pengertian integrasi. Integration adalah dalam pengertian umum, pengertian a general term. Biasanya itu suatu kajian literatur, literatur research atau penelitian literatur menggambarkan mengenai satu proses, suatu kondisi, satu sistem, satu keadaan akhir. Itulah integration. Jadi integrasi itu berbicara mengenai satu proses, satu keadaan, satu sistem, satu akhir, ending, satu keadaan akhir. Itulah integration. Keadaan akhirnya apa? Whole, utuh. Keadaan prosesnya kemana? Prosesnya kepada dari simple, dari single to kompleks, lalu ke utuh. Ya, dan itu juga menerangkan mengenai sistem, dari sistem yang lemah menjadi sistem yang semakin kuat, dan sistem yang solid. Itulah integrasi. So, integrasi itu bicara soal sistem. Integrasi berbicara soal proses. Ya, integrasi berbicara soal keadaan akhir atau final truth, kebenaran akhir. Yang saya kutip dari Thomas dengan tema tulisannya What is Integration? Ya, dari jurnal volume 106 nomor 1 2006. Nah, lanjut. Just as the understand, berbicara lebih lanjut mengenai integrasi, sebagaimana pengertian hubungan antar dua atau tiga hal dalam banyak bentuk, ya. Itu pengertian umum. Jadi hubungan antara dua atau tiga hal. Dua hal dihubungkan. 3, 4, 5 hal dihubungkan. Itu pengertian sederhana mengenai integrasi. Dihubungkan. Hubungan ini masih belum terkategori integrasi, tapi masih proses ke arah integrasi. Dan biasanya itu dia dalam banyak bentuk. So thus integration understood in many form. Dimengerti dalam integrasi itu dimengerti dalam banyak bentuk. Ya, bentuk integrasi ya tetap berpulang pada wilayah studi atau bidang studi yang dikaji. Nah, khususnya teologi, tidak mungkin kita pungkiri bahwa teologi berdiri sendiri tanpa berkaitan erat berhubungan dengan disiplin ilmu manapun juga. Tidak mungkin, karena teologi itu sendiri sudah terkait dengan konteks. Ada teks, ada konteks. Teks itu from the Bible, lalu teks yang dijelaskan itu dijelaskan dalam konteks menjadi teologi. Lebih lanjut. Secara filosofis, kata integrasi ini tidaklah berbicara mengenai proses penyatuan atau proses unification. Integrasi is not unification, but a process of relating two or more different things. Satu proses menghubungkan antara dua atau lebih hal-hal, bidang studi, kajian, pengetahuan seperti itu. Lalu in order that is accordance with the nature of this thing. Jadi disatukan sesuai dengan hakikat dari masing-masing tersebut. Ya, accordance with the nature of these things. Sesuai dengan keberadaannya masing-masing, seperti filosofi, fisika, kimia, biologi, matematika, ya moral, teologi, agama, kita mengerti memperlakukannya sesuai dengan naturnya masing-masing. Ya, so that itu untuk apa? Untuk menjadi whole, holistic, become whole. Itulah yang namanya integrasi. Mulai jelas ya. Jadi integrasi itu tujuannya whole, wholeness, keutuhan, bukan kesempurnaan, keutuhan. Nah, itu saya ambil dari tulisan Jeff Landors dan Joseph Rowlands. Tulisan ini cukup lama, 2001, dan ditambahkan di sana, what is the meaning of the mereka mendefinisikan istilah integration is the act of mentality combining. Satu tindakan mental itu bisa tindakan berpikir yang mengcombine, ya saya nggak setuju dan nggak tahu kombinasi ya, informasi dan ide-ide, dan itu proses yang
taking isolated ideas atau ide-ide yang khusus, yang terpilih, ya, kemudian memperkuatnya dalam satu unified whole, satu keutuhan yang menyatu, utuh. Itulah kita menggali istilah integrasi, karena memang istilah integrasi baru sekitar 10 tahun terakhir ini mulai dibicarakan, dibahas karena perkembangan. Karena era modern tidak begitu akrab dengan integrasi. Pada era postmodern, kata integrasi menjadi satu keharusan, satu tuntutan. Tidak bisa lagi terpilah-pilah. Selama ini kritik filsuf postmodern terhadap modern, karena mengapa modern dinyatakan tidak pernah menyelesaikan masalah perdebatan filosofi antara rasionalisme, empirisisme, kemudian idealisme, realisme. Tidak pernah diselesaikan sepanjang 5 abad. Pertentangan-pertentangan René Descartes, kemudian David Hume, kemudian filsuf-filsuf era kontemporer. Tidak pernah ada satu sinergis, satu integrasi, satu perpaduan. Karena memang pola pikirnya itu modern mindset, modern filosofi yang orientasinya pada parsial, pada bagian-bagian yang ditekuni dan diklaim sebagai satu keutuhan. Nah, lebih lanjut. Artikel kami yang kami terbitkan, kami menulis demikian, satu potongan pemikiran dari artikel kami. Artinya kami ini bukan hanya saya. The integration of education and missiology is for the sake of wholeness. Ya, itu artikel yang saya dan istri saya terbitkan di jurnal Milah. Integrasi antara pendidikan dan misiologi itu adalah demi kepentingan keutuhan. Itulah integrasi. Yang kami kutip dari tulisan John Hapgood, Can Science Survive Without Religion? Dan itu dalam jurnal terbitan yang sudah cukup lama, 1991. Tapi bagaimanapun itu masih menjadi referensi. Nah, lebih lanjut lagi. One part alone, kalau hanya satu bagian saja, tidak akan pernah mencapai kepenuhan sepenuhnya. One part alone will not arrive at full. Ultimate and final understanding hanya dapat dicapai dengan integrasi. Studi bagian-bagian tertentu, biarpun engkau ahli kimia, biarpun engkau ahli biologi, ahli fisika, tetapi kalau semua itu berdiri sendiri-sendiri, maka tidak akan pernah mencapai fullness, ya, tidak akan pernah mencapai full truth atau ultimate truth atau final understanding. Nggak mungkin. Hanya satu solusi, hanya satu cara, yaitu integration. Itu saya ambil dari buku yang tulisan Albert Einstein. Dia menulis tentang science and religion dari yang dimuat dalam tulisan satu School of Theology di Amerika, Princeton Theological Seminary. Dan tulisan ini sudah cukup lama, tahun 1939. Van Til juga memberikan masukan betapa integrasi itu sesuatu yang mutlak. Dia menegaskan, the ultimate reality is not the world but the creator of all creation. Bahwa kebenaran atau kenyataan kebenaran yang tertinggi itu bukan mengenai dunia, melainkan pencipta dengan semua ciptaan. Science hanya berurusan dengan ciptaan. Listen to me. Dengar baik-baik. Science hanya berurusan dengan ciptaan. Filsafat hanya berurusan dengan human ideal. Ide-ide manusia. Ya, tentu dari Tuhan. Tidak ada ide manusia dari setan. Kecuali ide yang bertentangan dengan Tuhan. Ide itu dari Tuhan. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk beride. Ya, ide itu maka dia berfilosofi. Tentu ide bukan di ruang kosong. Ide di dalam dunia ciptaan. Ya, walaupun sains dan filosofi adalah dua wilayah studi yang berbeda, tetapi juga bersentuhan. Dan di sini saya menegaskan bahwa the ultimate reality, mencapai yang final understanding, the ultimate truth
of reality, it can be reached, hanya dapat dijangkau oleh studi tentang creator, pencipta dari pencipta mengenai semua ciptaan. Ya, itu apa artinya? Teologi. Teologi dan integrasi. Kita berteologi tidak hanya mempelajari tentang Allah, melainkan juga tentang Allah dan semua hubungan Allahnya dengan semua ciptaan. That's the theology. Kita sudah bahas dalam definisi yang saya paparkan sebelumnya. Itu diambil dari buku Science Blind Spot. Ya. So the integration of theology and all things is an attempt to achieve wholeness and the highest thing and the last thing and the highest understanding, highest reality, or the ultimate reality. Integrasi teologi adalah mengenai semua upaya mencapai keutuhan. Selama berabad-abad dunia ini tidak pernah mencapai keutuhan karena dipengaruhi oleh modern worldview yang terlalu menekankan spesifikasi atau menekankan mengenai kekhususan atau fokus-fokus, tidak berpikir komprehensif dan tidak berpikir wholeness tentang keseluruhan keutuhan. Di dalam dunia, di segala bidang, di mana saja, pada segala waktu, kebenaran itu hanya satu. Ini yang saya sedang promosikan. The truth is only one, not many. Kebenaran hanya satu, bukan banyak. Dan kita mesti menegaskan presuposisi atau pengertian presuposisional ini, bahwa dalam dunia ini tidak banyak kebenaran. Kalau saudara berkata kebenaran itu banyak, saudara telah mengakui ada sumber-sumber lain selain Allah. Saudara sedang merendahkan Allah. Kalau saudara berkata, dalam dunia ini banyak kebenaran. Saya punya keyakinan saya dari Alkitab bahwa sebagaimana Allah itu satu dan dia menyatakan dirinya dalam satu penyataan dengan dua modus, general revelation and special revelation. But that's only one truth, satu kebenaran. Ya, maka sesungguhnya kita tidak bisa lagi menghindari suatu tuntutan dan desakan adanya integrasi. Ya. Mengapa demikian? Mengapa? Ya, mengapa kebenaran itu is only one and only? Mengapa? Karena sekali lagi, karena segala sesuatu bersumber dari satu sumber, yaitu Allah. Kalau saudara berkata banyak kebenaran, mungkin begini, banyak pengetahuan, itu setuju. Banyak pengetahuan itu benar. Tapi banyak kebenaran itu salah total. Ya, karena kalau begitu banyak, masa Allah yang satu, Allah itu yang satu itu menghasilkan banyak. Ya. Lalu dia terkotak-kotak dan dia mengkotak-kotakkan kebenaran. It's impossible. Mestinya kebenaran itu is only one. Tetapi seperti yang saya terangkan di papan tulis minggu yang lalu, ada kebenaran. Ya, ada kebenaran yang kita yakini tak tersingkapkan. Ulangan 29 ayat 29. Tentang misteri of God. Misteri tentang Allah. Lalu ada kebenaran yang disingkapkan. Ya, revelation. Kemudian menghasilkan teologi. Kemudian bukan berkembang. Kemudian juga ada filosofi. Dan yang paling terakhir itu science. Semuanya dari satu sumber. Tentang kebenaran yang satu-satunya itu. Kemudian kebenaran yang satu itu, ya, kebenaran tentang pribadi Allah itu dipahami secara teologis. Filosofi tidak mungkin membahas tentang pribadi Allah. Ya, tidak mungkin. Kecuali membahas tentang konsep-konsep saja, tapi not real. And sometimes, dan not only sometimes, but also juga impersonal. Bukanlah filosof. Filosof tidak mungkin berbicara mengenai pribadi Allah yang real. Mereka hanya berbicara tentang Allah. There is God, oke, ada Allah. Tapi Allah itu impersonal. Apalagi alam pikir Yunani yang begitu banyak mempengaruhi tulisan
tulisan atau perkembangan selanjutnya. Nah, kembali kepada satu sumber, satu kebenaran. Lalu satu kebenaran itu, satu kebenaran teologis. Ya. Lalu yang tak terpisahkan juga dengan kebenaran filosofis. Dan tak terpisahkan dengan kebenaran saintis. Tak terpisahkan dengan kebenaran dari sub-sub saintis. Ada kebenaran sosiologis, kebenaran psikologis, kebenaran antropologis. Itu sub-science. Dan semua itu tak bertentangan. Pertentangan itu terjadi karena orang mengabsolutkan pengetahuan, bukan kebenaran. Atau menjadikan kepengetahuan sebagai kebenaran. Itulah kekeliruan dan itulah yang terjadi konflik bertahun-tahun. Nah, kita tahu bersama, berkenaan dengan keyakinan bahwa kebenaran itu hanya satu, bersumber dari satu sumber, yaitu Allah satu-satunya, maka kita mengaku studi integratif ini satu keniscayaan, satu kemutlakan, bertolak dari presuposisi. There is one truth. There is one truth. Ada satu kebenaran. The truth is only one. Dan ini presuposisi teologi integratif. Bukan banyak. Maka sebenarnya antara teologi dan sosiologi bukan dua. Mereka satu kebenaran. Hubungan saya dengan Allah teologis termanifestasi pada hubungan saya secara sosiologis dengan sesama. Jadi bukan dua kebenaran itu, satu kebenaran. Ya, perasaan kagum kepada Allah, mengagumi Allah. Ya, we adore Him, His greatness, kebesarannya. Kita perasaan kagum itu juga termanifestasi pada perasaan kagum terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Namun kegaguman kita pada Allah pencipta tentulah tidak selevel dengan kekaguman kita terhadap ciptaan. Kalau kita mau bicara mengenai biologi, tentang tubuh manusia yang penuh keajaiban juga, tetapi keajaiban tubuh manusia tidak bisa kegaguman itu kita setarakan dengan kegaguman kita kepada Allah. Karena itu para ahli biologi kalau hanya mengagumi, berilmu tentang bios, tentang hidup, dan tidak mengagumi sumber hidup, saya mengatakan gagal hidup hanya bagian, belum mencapai the ultimate reality. Nah, karena presuposisinya studi integrasi bahwa truth is only one, karena di apa? Karena bersumber dari satu Allah, satu penyataan Allah, dalam dua modus, penyataan umum dan penyataan khusus, saya sudah sempat kemukakan tadi. Ini, berikut ini. Penyataan umum. Berbicara mengenai semua ciptaan Allah termasuk manusia. Allah menyatakan dirinya dan kehendaknya melalui semua ciptaannya, termasuk saya, saudara, semua manusia adalah Allah menceritakan, Allah menyampaikan tentang kehendaknya, tentang maksudnya, tentang kebenaran secara umum melalui ciptaan. Dan kita bisa memuliakan Tuhan dengan melihat ciptaan-ciptaan. Walaupun tentu mengetahui ciptaan tidaklah secara otomatis membuat kita mengetahui pencipta, melainkan baru berasumsi there is a God, ada kemungkinan adanya Allah, karena kita ini berasal, kita ini ada banyak faktor teori kan, keteraturan, teori kosmologis, banyak teori ontologis, kosmologis tentang pembuktian keberadaan Allah. Tetapi semua itu tidak memadai kecuali hanya oleh Alkitab dan oleh karena Alkitab saja dan melalui pekerjaan Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada orang yang baca Alkitab. Nah, semua kebenaran ilmu pengetahuan itu berasal dari penyataan umum Allah. Ya, sains apapun. Tidak pernah setan menghasilkan sains. Ya, sains itu produk manusia dari sumber satu-satunya, yaitu ciptaan Allah. Sedangkan penyataan khusus, semua firman yang disampaikan melalui para nabi, para raja, para rasul, yaitu yang tertulis dalam Alkitab saja, tidak ada yang lain. Dan semua itu terakomodasi dalam Alkitab
dan Alkitab adalah sumber utama, sumber absolut daripada kebenaran teologis. Nah, tidak ada pertentangan antara wahyu umum, penyataan umum, dan penyataan khusus. Ini pun satu presaposisi yang menegaskan bahwa integrasi itu adalah satu keniscayaan. Tidak boleh diabaikan. Kita mesti berintegrasi. Kita mesti mengintegrasikan iman saya dengan dunia di mana saya ada. Saya harus mengintegrasikan apapun pengetahuan teologi saya dengan semua bidang-bidang kehidupan yang kita hadapi, kita jalani, dan kita alami. Nah, integrasi teologi sistematika dengan bidang-bidang serumpun. Kita mulai ke bagian dalam dulu. Rumpun studi teologi. Telah banyak kajian tentang integrasi teologi sistematika dengan biblika, dengan historika, dengan filosofika, dengan praktika. Sudah banyak kajian, tidak bisa disangsikan lagi. Sudah banyak. Tapi itu masih dalam satu rumpun studi. Ya, teologi. Teologi itu luas. Biblika, sistematika, historika, filosofika, praktika. Ini kajian-kajian teologi yang begitu luas dan tidak mungkin tanpa bersentuhan, tidak mungkin bukan hanya bersentuhan, tidak mungkin tanpa berintegrasi dengan bidang-bidang non-teologia. Saya sebutkan sekuler. Saya tidak menyebut studi non-teologi itu adalah sekuler. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu teman-teman di kelas ini masih berpikir dangkal bahwa bukan dangkal lagi, merendahkan. Bukan merendahkan lagi. Tidak patut. Kalau menyebut studi ekonomi, sosial, studi filsafat, studi politik, hukum, itu sekuler. Itu produk modern yang keliru. Itu omongan orang modern yang keliru. Ya, salah. Dan itu tidak boleh diulangi lagi. Yang ada, saya sudah pernah menyampaikan, yang ada dalam kacamata kita, ada studi teologi dan studi non-teologi. Sebenarnya juga walaupun non-teologi bukan berarti tidak ada pilar, tidak ada kandungan teologis dalam semua ilmu pengetahuan. Di semua ilmu pengetahuan pasti ada kandungan-kandungan teologis. Ya, sehingga itulah titik temu antara sains dan filosofi. Sains dan teologi. Nah, bagaimanapun sekali lagi, sudah banyak kajian-kajian berkenaan dengan studi integrasi rumpun studi teologi. Biblika, sistematika ada jurnal dari Saat juga, artikel dari jurnal Saat juga. Dulu kakak tingkat saya 36 tahun, 37 tahun yang lalu menulis skripsinya tentang hubungan antara teologi sistematika dan sistematika dan biblika. Ya, namanya Dr. Coxin. Jadi sudah akrab walaupun tidak banyak. Ya, studi banyak, apalagi produk-produk doktor, master, orang-orang studi ke luar negeri dari ke Eropa, ahli PL, ahli PB, terkota-kota ini yang terjadi. Historika, ahli sejarah, dan lucu juga kalau dia hanya menguasai sejarah atau ahli misiologi. Misiologi itu di bagian praktika, ahli pendidikan di bagian praktika, pastoral di bagian praktika. Lalu tidak mempedulikan biblika, historika, filosofika. Inilah yang membuat beberapa tahun yang lalu kecenderungan terlalu ada polarisasi sehingga terjadi parsialisasi dan akhirnya ya parsialisasi itu ya kebenaran yang tidak utuh atau ya pengetahuan yang timpang. Nah, saya tahun 2006 menulis satu artikel berjudul Teologi Sistematika yang Misiologis. Integrasi teologi sistematika dan misiologi. Itu dalam rumpun studi teologi. Itu diterbitkan di Integrated Life, kehidupan Kristiani yang seutuhnya, Vescript, SCT Reform. Ya, dalam rangka ya apresiasi penghargaan terhadap salah satu tokoh reform di Indonesia, Pak Yakub Sabda. Ini tahun 2006. Kemudian beberapa tahun kemudian saya pun menulis beberapa artikel, paper tentang integrasi. Ya, tapi itu sebidang.
Kemudian pada tahun-tahun selanjutnya, integrasi teologia bukan helologia. Teologia dengan filsafat dan sains. Sangat sedikit kajian ini. Masih sangat sedikit. Coba pikirkan, selama 20 abad, kajian-kajian teologi dan sosiologi masih sedikit. Kajian, apalagi teologi dan dengan fisika, hampir boleh dikata dihitung dengan jari kanan. Dengan tangan kanan. Jari tangan kanan. Artinya nggak lebih dari 5. Kemudian juga kajian-kajian, kalau psikologi dan teologi sudah ada beberapa teolog atau konselor yang membuat kajian psikologi dan teologi. Tapi yang namanya teologi dan fisika, teologi dan biologi hampir sukar, bukan hampir, sukar menemukan adanya buku-buku, tulisan-tulisan hasil riset integrasi. Ya. Teologi dan filsafat, teologi dan biologi, teologi dan ekonomi, teologi dan psikologi, teologi dan sosiologi, dan bla bla bla, teologi dan apa saja, ekologi dan sebagainya. Masih sangat miskin. Ini tantangan. Itulah sebabnya saya menduga bahwa mengapa dunia termasuk gereja-gereja orang Kristen hidup dualisme. Karena Senin sampai Sabtu dunia kerja. Kalau dia dosen matematika, pikirnya matematis. Baru ke gereja hari Minggu 2 jam ibadah. Ada sedikit teologi. Timpang sekali. Ya, timpang sekali. Kenapa? Karena berabad-abad, bertahun-tahun belum begitu teologi integratif belum begitu merebak, belum tersosialisasi, bahkan belum tampil. Sedih sekali. Nah, kemudian saya menemukan satu model integrasi. Ini teologi integratif, integrasi teologi dengan ilmu pengetahuan. Gambar ini atau diagram ini saya temukan di satu hotel, bukan di hotelnya, di saat saya baru tiba, kecapean, berbaring di tempat tidur sambil mencoret-coret itu dan berpikir, dan saya langsung tulis seperti ini. Tetapi masih sangat simpel. Kemudian sekarang lebih kompleks seperti ini. Saya sudah terangkannya. Allah itu kita harus berpresuposi. Berkenaan dengan studi integratif kita harus berpresuposi bahwa semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Tidak ada kebenaran di luar Allah. Kebenaran hanya berasal dari satu sumber, Allah. Ya. Dan dari satu sumber ini Allah menyatakannya dalam 2 modus, yaitu wahyu khusus dan wahyu umum. Tadi saya sudah bahas ya. Wahyu khusus itu Alkitab, wahyu umum itu ciptaan, dan itu merupakan sumber pengetahuan. Kemudian, untuk memahaminya perlu metode. Ada metode biblical hermeneutik, lalu yang di sebelah metode ilmiah. Untuk sains memerlukan scientific methods. Ya. Lalu sedangkan teologi memerlukan biblical methods. Ya, atau biblical hermeneutics. Karena toh juga sains menggunakan scientific hermeneutics. Jadi sama saja, paralel. Lalu menghasilkan studi dari Alkitab, menghasilkan teologi, studi tentang ciptaan, alam semesta dan segala isi laut, darat, pohon, tumbuhan, hewan, ciptaan dengan scientific methods, maka dia menghasilkan sosiologi, biologi, ekologi. Kemudian diintegrasikan. Lihat anak panah. Satu rumusan diintegrasikan, maka menghasilkan studi integratif yang saya artikan konteks teologi, ilmu pengetahuan memperjelas teologi. Dalam hal apa? Bagian-bagian yang kurang jelas tentang teologi. Biasanya tentang ciptaan umum. Kalau pencipta tidak. Ilmu pengetahuan tidak mungkin memperjelas pencipta. Tetapi sisi ciptaan, dunia ciptaan yang tidak bisa terpisahkan dengan kajian teologi pun juga perlu diperlengkapi, perlu diperjelas oleh temuan-temuan atau pemikiran-pemikiran saintis. Itu namanya kontribusinya. Tetapi the next statement,
Teologi mengisi yang kosong dalam ilmu pengetahuan. Maka inilah studi integratif menurut temuan saya. Sehingga menghasilkan Sophie Theologia, yaitu teologia filosofis, sosioteologi, bioteologi, ekoteologi, ekologi teologi, biologi teologi, bioteologi, integrasi antara biologi dan teologi. Ekoteologi adalah integrasi antara ekologi dan teologi. Inilah yang kita perlu kembangkan, kita perlu perjuangkan untuk menghadirkan teologi dalam setiap bidang kehidupan. Teologi tidak hanya di mimbar-mimbar gereja, teologi tidak hanya di buku-buku teologi tidak hanya pada teolog-teolog, teologi itu harus ada hadir di setiap sisi kehidupan. Sekecil apapun sendi itu, teologi merempes masuk dan menguasai dunia. Itu namanya kehadiran Allah. Your kingdom come, your will be done. Datanglah kerajaanmu, jalan kehendakmu di bumi seperti di surga. Hasil-hasil seperti yang saya sebut tadi ya. Kajian-kajian integratif menghasilkan kebenaran yang utuh antara teologi filsafat, saya sudah sedikit singgung tadi, Sophie Theologia, teologi ekologi, ekotologia, teologi psikologi, psikoteologi, teologi sosiologi, sosioteologi, teologi politik, politeologi. Ini mungkin Bapak Ibu belum, teman-teman sekalian mungkin belum begitu mudah menemukan ini di Google ya, apalagi di buku-buku. Boleh dikata hampir sulit menemukan buku berjudul politeologi, ekonomi teologi. Mungkin kurang sulit, termasuk di Google. Boleh jadi, saya pun sudah men-searching, sangat sukar menemukan. Kecuali dalam tulisan-tulisan bahasa Inggris, atau artikel-artikel dalam bahasa Inggris, sehingga bisa menemukannya. Ya, teologi antropologi, antropoteologi, dan juga teologi dan biologi, teologi dan biologi, dan bioteologi, dan teologi dan fisika, psikoteologi. Ini tentu perlu dikaji ulang istilah-istilah seperti ini, tetapi setidaknya saya sudah mulai menyampaikan pengantar. Silakan pergi ke sana. Saya sudah menunjukkan ada jalan untuk mempertemukan secara integratif demi keutuhan, bukan keutuhan keluarga, rumah tangga, demi keutuhan pemahaman kita tentang kebenaran. Saya sudah mengadakan sejumlah kajian, baik dalam bentuk buku maupun artikel tentang integrasi antara teologi dan sains. Sejak tahun 2012 saya mulai. 2006 saya membuat studi integrasi antara teologi dan di dalam rumpun studi teologi. Teologi, biblika, sistematika, teologi sistematika dan misiologi, teologi sistematika dan pastoral, itu rumpun internal, rumpun dalam. Tapi 2012 saya mulai mengadakan kajian-kajian teologi dan sains, teologi dan filsafat. Maka pada tahun 2015 saya mengintegrasikan teologi dan filosofi. Sudah dalam satu artikel 70 halaman. Kemudian integrasi teologi dan ekologi sudah juga sekitar 30 halaman. Integrasi teologi dan sains tahun 2022. Integrasi teologi dan politik tahun 2021. Itu ya. Lalu integrasi teologi dan plurality, society 2021. Kemudian integrasi teologi dan humanity 2022, integrasi antara teologi dan ideologi itu tahun 2023 yang saya temukan dengan ini, dengan a model of integration between theology and ideology, Pancasila. Ini merupakan disertasi saya. Masih juga menggunakan kerangka pikir yang saya temukan pada beberapa tahun silam mengenai studi integratif, bahwa Allah itu adalah all truth is God's truth. Ini merupakan presuposisi studi integrasi bahwa God is one and only source, satu sumber, absolute source. Ya, lalu kemudian general revelation, special revelation, lalu ada objek, ada formal objek, ada transcendent and immanent, dan juga ada theological research, ada philosophical research. Ada juga di sebelah juga karena menyangkut ideologi, maka ada philosophical research, bukan psychological, bukan scientific, tapi philosophical. Kemudian menghasilkan teologi, finding. Akhirnya saya membuat studi integrasi, analisis, sintesis, atau integrasi, analisis, sintesis. Analisisnya suatu proses menghasilkan ini proses.
synthesis process. Theology requires a spiritual and moral values of humanity from theology. And while theology requires insight into societal dynamic from ideology. Apa artinya? Diartikan begini, bahwa dari studi proses integrasi ini, kan masih ingat definisi yang saya paparkan tadi bahwa integrasi itu adalah proses, berbicara mengenai final, mengenai end state, berbicara mengenai final truth, berbicara mengenai sistem. Maka integrasi itu proses sintesis, di mana ideologi apa ya di antara Indonesia, ideologi menuntut nilai-nilai moral dan rohani tentang kemanusiaan. Bicara manusia, sebenarnya yang tertinggi dari value of human being adalah spiritual and moral. Yang tertinggi dari manusia, kemanusiaan itu berbicara mengenai spiritual and morality. Bukan physical. Kalau hanya physical itu anjing. Anjing has no morality. Baby atau anak anjing, kerbau, kucing tidak berkenaan dengan morality and spirituality. Hanya physical and instinct. Manusia kalau tanpa spirituality, tanpa morality, ya sama dengan anjing, sama dengan monyet. Tapi manusia itu adalah makhluk yang created by God according to God's image. Di antaranya arti God's image itu berkenaan dengan morality and spirituality. Di sini lalu tanya, kalau kita membuat kajian-kajian sains tanpa aspek moralitas dan spiritualitas, maka ini satu pengetahuan yang masih timpang, pincang. Tapi kemudian, mengapa ideologi menuntut adanya nilai-nilai spiritualitas dan moralitas dari kemanusiaan? Memang karena kemanusiaan itu berbicara mengenai moralitas dan spiritualitas. Dan itu hanya dapat diperoleh dari teologi, from teologi. Nah, teologi mendapat apa? Nah, teologi requires insight. Teologi tertolong mendapatkan satu mengenai societal dynamic. Dinamis sosial, itu kita bisa mengerti konteks sosial yang dinamis itu dari sains. Sosiologi, antropologi, psikologi, event. Dan itu kontribusi sains kepada teologi. Sehingga menghasilkan finding. Menghasilkan demikian. Ideological theology, atau teologi ideologis. Dan yang kedua, theological ideology, atau ideologi yang teologis. Maka kalimat dalam doa, your kingdom come, your will be done, itulah merupakan manifestasi daripada doa Bapa kami, yaitu ideological theology and theological ideology. Sebagai, saya tidak menyebut penggenapan, terlalu gegabah, merupakan manifestasi daripada doa kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini, di dunia, di bumi yang dikuasai juga oleh sains. Kehendak itu teologi, kehendak Allah di bumi ini, teologi di dunia sains seperti di surga. Dan saya sedang mempersiapkan satu penerbitan buku berjudul Kebebasan Beragama, suatu integrasi teologi reform dan ideologi Pancasila. Teologi reform pada abad 16 memiliki banyak paralelisme berpikir dengan Bung Karno abad 20. Pada waktu Bung Karno merumuskan Pancasila dalam 5 pilar, 5 sila yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan ternyata teologi Calvin yang bertolak dari Alkitab pada abad 16 kemudian dikembangkan oleh para Calvinis yang khususnya menyoroti hubungan antara teologi dan ideologi, menghasilkan kebebasan beragama seutuhnya. Karena itu saya memberikan subjudul di buku saya, suatu solusi demi terwujudnya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia tidak akan pernah mencapai tujuan sepenuhnya
kalau tidak pernah mewujudkan kebebasan beragama. Kebebasan beragama salah satu tujuan, ya, tujuan bangsa Indonesia yang terungkap dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yang tertuang di sana ada tujuan negara melindungi setiap manusia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk melindungi seluruh tumpah darah. Di tumpah darah ini ada rakyat, ada orang beragama, melindunginya, termasuk melindungi kebebasan beragama anak-anak di negara tumpah darah ini. Ini negara Nusantara ini. Maka saya menegaskan bahwa kebebasan beragama apabila itu terwujud, maka tujuan negara Republik Indonesia pun tercapai. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih.